Bukit Asam ini salah satu institusi yang paling strategis saat ini di era sedang krisis energi, ya kan? Jadi sangat strategis. Saya membaca sekilas tentang Bukit Asam. Cadangan batu bara kita itu 3 miliar lebih seluruh Indonesia, dan kita menempati 10 besar di dunia. Maka sebagian masih diekspor oleh teman-teman di Bukit Asam. Maka Pak Prabowo bilang jangan diekspor, dikurangi ekspor, gitu ya. Sehingga kita bisa nanti batu bara ini lebih digunakan untuk apa saja, termasuk organik gas. Jadi saya setuju, Sumatera Selatan ini adalah daerah kaya banget Pak. Di situasi pacak kayak sekarang, Sumatera Selatan inilah yang bisa menyelamatkan Indonesia sebenarnya. Baik dari sisi batu baranya maupun dari sisi sawitnya. Karena mereka bisa sebagai mengganti B40, B50 ke depan. Bayangin, orang lain sudah menaikkan 50-60 ribu, kita masih tetap tidak menaikkan. Ternyata tadi harga batu bara naik, harga nikel naik, semua hampir harga sumber daya alam yang ada di Indonesia ini naik. Ya kan? Yang hebat bukan namanya, ciptaan Tuhan yang hebat. Kita diberikan anugerah terbaik, harus kita syukuri. Kalau bicara mengenai dapur Pak, sangat luas Pak. Jadi jangan berpikir jaksa itu seperti Pak Farhan, gagah pakaiannya, pangkatnya. Kalau ini kayaknya ini tidak nih, enggak seperti itu Pak. Berpikirlah jaksa seperti Pak Agus, yang luas, dinamis, ya kan? Dan humanis sekaligus. Karena apa? Posisi Datuk ini ada di beliau, dan Datuk ini punya peran yang sangat luas Pak. Jangan berpikir kita hanya bisa mendampingi Bapak di dalam pengadilan, di luar pengadilan, tidak Pak. Banyak hal Pak. Bahkan Pak, kalau Bapak ragu ngambil suatu keputusan, kita bisa memberikan yang namanya legal opinion. Apalagi di sini, oh maaf, tidak sarjana hukum. Nggak apa-apa, ada kami. Gitu. Ya kan Bapak bisa mengumumkan dikasih konsultasi. Apa yang harus kami putuskan? Namun itu tidak mutlak harus diikuti. Itu tugas Datuk Pak. Kemudian Pak, ada namanya tugas-tugas di mitigasi dan non-mitigasi. Bapak punya utang kok nggak bisa nagih Pak. Kalau ada kejadian misalnya Bapak jual batu bara nggak dibayar, misalnya kan itu, kami siap membantu. Ke depan mungkin Datuk ini tidak hanya berbicara mengenai dengan diskusi, tapi ke masyarakat. Di Bali itu kami sudah mendata anak-anak terlantar, anak-anak yang misalnya tidak mempunyai orang tua, tinggal di panti asuhan, mereka nggak punya akte kelahiran. Bagaimana kalau nggak punya akte kelahiran, surat apapun tidak akan bisa melekat soalnya. Sehingga kami punya inisiasi di Bali kerjasama dengan dinas sosial, kemudian panti asuhan juga kita ajukan ke pengadilan untuk dibuatkan penetapan. Kami di Datuk ini Pak, di samping tadi tugas-tugas bidang legal dan pendampingan ini, Bapak mantan ini punya proyek strategis. Saya pikir semua yang ada di Bukit Asam itu strategis nasional. Karena Pak Prabowo sekarang yang dicanangkan penguatan ketahanan nasional itu cuma 2, ketahanan pangan dan ketahanan energi. Energi itu ada di tangan Bapak, dan kebetulan Bapak yang menguasai dari 60%, 40% di ekspor. Hampir mirip dengan sawit. Sawit itu 40% di impor, 60% di ekspor. Bahkan kita menguasai 60% pasar dunia. Ya Pak ya, jadi tetap kami jaga Pak, saya tetap berkomunikasi apapun yang kami tahu, Bapak juga sampaikan kepada kami sehingga tidak lupa. Sekian terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Dan ini mohon percaya dari teman-teman bersama kami. MOU hari ini juga bagian daripada kepercayaan. Besok ada SKK bagian dari kepercayaan.